Jemaat GBI Sola Gracia. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan warna yang begitu indah di bulan November sejak minggu pertama. Kita melihat ada warna-warni menghiasi perjalanan keluarga kita, menghiasi perjalanan pekerjaan kita, menghiasi apa yang kita kerjakan. Ya, kalau itu saudara saya izinkan saya beri satu set pensil warna, saudara bisa melukiskan dari November hari pertama sampai kepada minggu ini. Saudara bisa cerita, minggu pertama aku ada di dalam perasaan cinta, kasih yang luar biasa. Mungkin saudara ambil warna pink, gambar hati dikasih warna pink. Lalu ketika saudara merasa iman saudara bertumbuh dengan baik, saudara ambil warna hijau, beri warna hijau. Minggu kedua warnaku hijau, ya. Dan saudara bisa menceritakan semua warna-warna itu mewakili perasaan saudara, mewakili apa yang saudara alami dalam satu minggu atau dalam hari-hari di bulan November sejak hari pertama. Nah, hari ini kita mau belajar tema iman menghasilkan warna yang kuat. Ya, bagaimana iman seseorang ya menghasilkan warna yang kuat. Saudara kan sudah belajar, kita ini menunjukkan warna kita apa? Kasih yang bagaimana? Kasih yang sejati minggu lalu kita belajar. Dan kasih yang sejati hanya bisa dihasilkan dengan iman menghasilkan warna yang kuat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu sejak minggu pertama hingga hari ini, sehingga kami boleh belajar tentang warna-warni kehidupan. Dan hari ini kami mau belajar tema iman menghasilkan warna yang kuat. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap merasakan urapan Tuhan, jamahan Tuhan, baik kepada hamba yang menyampaikan maupun kepada seluruh jemaat di rumah yang diberkati dengan kebenaran firman ini. Berikan kami semua Tuhan hakikat ibadah menjamah pribadi kami, menjamah keluarga kami, menjamah seluruh aspek hidup kami. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita baca Ibrani 11 ya. Pasalnya yang ke-11 ayat pertama. Perhatikan baik-baik. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena iman berkenan akan karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan seterusnya. Saudara, hari ini kita belajar iman menghasilkan
warna yang kuat, ya, warna yang kuat, warna yang sejati, yang tidak bisa luntur, ya, yang kekal saat di dunia, membawa kita dengan iman itu, dengan warna yang kekal itu, yang sejati itu, warna yang kuat itu, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Contoh-contoh tadi, tokoh-tokoh tadi menggambarkan bagaimana kuatnya warna hidup mereka dipertahankan sejak di atas muka bumi ini sampai dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, namun saudara harus ingat dulu, pahami dulu pengertian dari kata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sebab itu saya suka definisikan dalam bahasa sehari-hari, iman adalah percaya pada janji-janji Allah. Makanya di sini dikatakan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah janji Allah sudah saudara lihat semua terjadi dalam hidup saudara? Kan belum. Tetapi itulah pengharapan kita. Kita percaya akan janjinya dan tidak berhenti di situ. Dan Allah akan nyatakan janjinya dalam hidup saudara dan saya. Jadi iman adalah dasar. Kalau tidak ada iman, ya, tidak percaya pada janji Allah, pada pengharapan kepada Allah, saudara tidak akan mendapatkan bukti dari segala sesuatu. Saudara tidak akan melihat janjinya, firman-Nya dikerjakan dalam pribadimu, dikerjakan dalam keluargamu. Sebab itu harus punya iman lebih dahulu, ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita tidak pernah ada di saat Tuhan menciptakan dunia ini, tetapi kita percaya itulah firman Tuhan, itulah janji Tuhan. Diciptakan dunia dengan segala keindahannya, ya, air di lautan, di sungai-sungai, gunung-gunung berwarna hijau, pepohonan dan segala unggas ada di sana, binatang ada di sana. Itulah firman, ya, yang kita tidak lihat ketika Dia menciptakan semuanya itu, tetapi kita bisa membuktikan kebesarannya lewat apa yang ada di alam ini. Dan saudara dikatakan juga oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita yang sudah lebih dahulu percaya pada Yesus, mengajarkan kepada kita keturunannya bahwa ada sosok Tuhan yang begitu luar biasa, maha akbar, yang memenuhi dunia ini dengan firman, dengan perkataannya diciptakan segala sesuatu. Dan ada perkataan, ada firman yang masih akan digenapi dari generasi ke generasi, yaitu sampai kepada saudara dan saya. Jadi saudara pahami betul arti iman adalah dasar. Kalau ini dibilang dasar, ini pondasi. Tanpa iman, saudara tidak akan memahami hal-hal yang akan kita bicarakan lebih jauh, ya. Kita melihat saksi-saksi yang diberikan, ya. Dalam Alkitab bentuk-bentuk atau warna-warna kehidupan itu nampak jelas dalam kehidupan orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kebenaran, ya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Secara singkat kita dapat melihat deretan pengalaman hidup orang-orang perjanjian lama melalui surat Ibrani pasal 11, antara lain tadi, ya, Habel yang mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Henok terangkat ke surga, ya, dia tidak mengalami kematian, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Habel, dia dikatakan karena Allah berkenan akan persembahannya itu,
dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Inilah yang dimaksud iman menghasilkan warna yang kuat sampai pada kematiannya, ya. Dia sudah tidak ada di atas muka bumi, tapi dibicarakan, ditulis dalam Alkitab, dikhotbahkan di gereja-gereja, karena imannya membuktikan begitu kuat warna hidupnya sampai dibawa pada kematian dan jejaknya ditinggalkan untuk generasi. Lalu Henokh kenapa terangkat ke surga? Karena imannya, ya, menghasilkan warna yang begitu kuat, tidak tergantikan oleh apapun. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan baik-baik, ya. Kalau saudara tidak percaya pada janji-janji Allah dan tidak percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya, saudara tidak berkenan, ya. Saudara meragukan, ini kira-kira betulkah tidak, ya, Tuhan itu menyembuhkan. Kita berdoa misalnya buat anak kita yang sakit, kita berdoa menangis, Tuhan aku percaya oleh bilur-bilur-Mu obat yang diminum anak ini akan disempurnakan lagi oleh bilur-bilur Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya anakku mengalami kesembuhan. Nah, ini kan iman, percaya pada janji Allah dan Allah akan menggenapi janjinya. Iman adalah dasar pengharapan dan bukti dari apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Nah, tapi setelah saudara berdoa untuk anak yang sakit, ya, saudara sudah lihat anak itu tidur, tapi saudara sebentar-bentar pegang pestanya. Wah, ini masih panas ini. Padahal anak itu udah mulai berkeringat, mengalami proses kesembuhan. Saudara, 1 jam kemudian saudara pegang lagi. Masih panas ya badannya, masih hangat ya telapak kakinya. Wah, ini belum sembuh. Saudara bangunin anak saudara, ayo bangun, kamu harus ke dokter ini, kamu masih panas ini. Padahal Tuhan sedang mengerjakan proses kesembuhan itu. Nah, dalam hal apa lagi? Saya kemarin berkunjung ke salah satu pengurus GBI, dia mengatakan begini, tahun sekian saya sudah siapkan garasi, tapi mobilnya datang berapa tahun kemudian ketika garasi itu sudah 1 tahun, 2 tahun dilalui, 3 tahun dilalui. Karena imannya ada pengharapan pada Tuhan dan dia akan melihat bukti dari pengharapannya itu tidak sia-sia. Akhirnya sekarang waktu saya datang kemarin ada mobil di dalam garasi itu. Itulah bukti iman, diuji 1 tahun, 2 tahun, ya. Makanya harus punya iman. Dan iman bukan cuma iman biasa, tapi iman yang kuat menghasilkan warna yang kuat. Saudara perhatikan itu baik-baik, ya. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, walaupun dibilang orang bodoh, orang gila, Nuh pada zamannya ditertawakan karena apa? Membangun bahtera di atas bukit, bicara tentang banjir. Saudara, pada zaman itu, saudara harus ketahui ketika zaman Nuh, hujan aja belum pernah terjadi. Bagaimana Nuh menceritakan sesuatu yang belum terbukti, yang belum nyata, belum pernah terjadi. Nuh bicara tentang hujan, hujan yang seperti apa? Dia katakan air akan turun dari langit. Orang tertawa, air di mana-mana keluar bukan dari langit, tapi dari mata air, dari bumi. Maka Nuh ditertawakan, Nuh dianggap gila. Tapi Nuh percaya pada firman, pada janji-janji Allah. Dan Allah akan membuktikan, Allah akan mengerjakan janjinya dalam kehidupan Nuh. Jadi saudara harus pahami betul arti dari iman. Ini dasar, ini pondasi. Tanpa iman, saudara tidak akan melihat Allah.
saudara tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Ya, minggu kemarin saya singgung Petrus, Simon yang akhirnya Tuhan ganti. Hari ini Petrus, hari ini juga engkau Petrus batu karang, di atas batu karang aku akan mendirikan umatku. Artinya bukan di atas Petrusnya, di atas iman yang kokoh. Kenapa waktu itu diganti jadi namanya Petrus? Karena ketika Tuhan menanyakan kepada dia sampai 3 kali bicara, sejauh mana kasihmu kepadaku. Di situ Petrus menangis sebab dia pernah gagal sebagai Simon, ilalang, terombang-ambing, imannya goyah. Saudara, iman akan membawa saudara menjadi orang-orang yang kuat, tidak tergoyahkan, tidak terbeli imanmu hanya karena keinginan daging untuk bercinta sampai akhirnya jatuh orang-orang muda dengan pasangan yang tidak seiman. Pacaran yang seiman tapi jatuh dalam hubungan seks dan lain sebagainya karena tidak berhasil mempertahankan imannya, tidak kuat, ya. Jadi saudara harus yakin Tuhan ada, firman-Nya iya dan amin, dan firman-Nya itu akan dikerjakan dalam hidup saya. Itu yang saudara harus pegang. Sampai kapan? Sampai kita masuk di kekekalan, ya. Lalu saudara melihat lebih jauh lagi, nanti saudara baca, ya, bagaimana ayat-ayat selanjutnya itu bicara tentang iman dan iman. Lalu di dalam perjanjian baru, saudara perhatikan, dalam perjanjian baru juga dalam Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12, ya. Bagaimana saudara melihat Yohanes Pembaptis memberitakan kebenaran tetapi kemudian mati sebagai syahid syuhada, ya, sebagai martir. Nah, lalu saudara juga bisa membaca ada seorang perempuan yang harus berjuang keras dalam upaya kesembuhannya dengan menjamah jubah Yesus dalam Matius 9 ayat 20-22 yang sudah sakit pendarahan sekian lama. Wow, saudara, saya membayangkan, maaf ya, ketika wanita datang bulan hanya 2-3 hari, 5 hari, 1 minggu, itu saja mempengaruhi emosi, mempengaruhi kesehatan, rasa sakit, badan tidak nyaman. Ini bertahun-tahun wanita ini sakit pendarahan. Tapi karena imannya, dia tidak pergi ke dukun, dia tidak pergi ke orang-orang yang tidak sesuai dengan iman kepada Kristus. Dia tetap berpengharapan kepada Yesus. Mungkin keluarganya sudah mengasingkan dia. Mungkin keluarganya sudah marah-marah karena mengurus dia, kotor, pendarahan. Ya, bukan berbulan ini, tetapi bertahun-tahun. Tapi karena imannya kepada Tuhan Yesus, dia percaya pada firman Tuhan, ada pengharapan di dalam Kristus, ada janji-janji Tuhan tentang kesembuhan, dan tidak berhenti di situ. Dan dia yakin percaya Tuhan mengerjakan janjinya dalam kehidupannya. Akhirnya namanya tercatat di Alkitab sampai pada hari ini. Karena iman, maka Musa juga melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka banyaknya Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi yang terakhir, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang lainnya, ya, dalam Ibrani ayatnya yang ke-32. Apakah lagi yang harus ditulis tentang pahlawan-pahlawan iman yang warnanya begitu kuat, imannya begitu kuat, tidak tergoyahkan, ya.
Jadi di perjanjian baru ada Nikodemus yang rindu dapat diselamatkan tetapi terbelenggu dan terbebani hidup agamawi. Ada perempuan di Samaria yang harus menyembunyikan diri dari orang-orang di lingkungannya karena kondisi kehidupan, namun kemudian mengalami pemulihan oleh Yesus Kristus. Itu berbicara tentang iman. Perempuan Samaria tidak serta-merta mengenali Yesus sebagai firman yang hidup dan dia percaya Yesus adalah Allah. Dia tidak percaya Yesus adalah juru selamat. Sebelumnya dia tidak mengenal, tetapi ketika Yesus memperkenalkan diri, berbicara dengan media air yang ditimba perempuan Samaria itu, akhirnya terbuka hatinya, percaya pada janji-janji Allah, pada pengharapan di dalam Kristus, dan dia yakin, dia percaya pengharapannya, janji firman Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Seketika dia tinggalkan buyungnya, tempayannya, dan dia pergi ke kota. Dia menceritakan imannya mulai bertumbuh, dan bukan saja bertumbuh tapi berbuah. Kota itu diselamatkan lewat kesaksian hidupnya. Ini warnanya, warna yang begitu kuat yang dihasilkan dari iman yang kuat juga. Ya, perempuan itu tidak mengatakan, betulkah engkau itu Yesus? Betulkah engkau itu akan memberi aku air kehidupan? Betulkah engkau adalah air kehidupan itu sendiri? Tapi dia terbuka mata rohaninya, terbuka hatinya, dia terima Yesus. Imannya mulai ditanamkan. Seketika itu juga dikatakan dia tinggalkan semua dan dia menuju kota memberitakan siapa Yesus Tuhan. Ini adalah perempuan yang dimenangkan. Ya. Dalam perjanjian lama tadi juga ada perempuan-perempuan yang diselamatkan karena dia percaya pada Gideon dan teman-temannya, pada para pengintai, ya, yang menceritakan mereka bahwa misi apa? Misi agung. Lalu dia timbul imannya dan dia diselamatkan, sementara seluruh kota dimusnahkan Tuhan. Pertahankan iman saudara, iman yang kuat, yang benar-benar tertanam di dalam Kristus Tuhan, dalam pengajarannya, ya, bertumbuh dan berbuah. Ketika malam saya merenung, ya, Tuhan, 25 tahun sejak perintisan sampai di usia 25 tahun, Desember 27 nanti, Engkau memberikan visi kepada hamba selaku gembala, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Lalu 25 tahun berikutnya Tuhan, apa yang Engkau mau dari kami? Saya berdoa saudara. Saya keluar masuk antara kamar saya nyalakan gereja yang mana waktu itu saya sedang menghias, mulai menyicil, mendekor ruangan gereja. Lalu saya masuk lagi ke kamar, saya ambil ballpoint, ya. Seperti waktu saya pegang ballpoint itu, ada suara dan perintah dari Tuhan. Ini visi untuk 25 tahun ke depan. Di 25 tahun pertama, dalam perayaannya tanggal 27, jumlah jemaat GBI Sola Gracia ada 85 kakak. Saya tidak pernah menghitung, tetapi karena pendataan di akhir tahun, kami mendata semua yang kami layani, baik via YouTube maupun yang kami antar warta jemaat door to door dari rumah ke rumah. Kami menjumlahkan Kamke, Kota Raja, Padang Bulan dan sekitarnya, ya. Dan semuanya itu berjumlah 85 kakak. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara tahu, begitu saya berdialog secara roh dengan Tuhan 25 tahun ke depan,
Saya sedang pegang ballpoint pada waktu itu. Tuhan bilang, taruh kata makin di depan tertanam. Ya, saya karena itu hal yang sesuatu yang, tapi saya tangkapnya begini, taruh kata, bukan kalimat, tapi taruh kata makin di depan tertanam. Jadi saya tambahkan, harusnya kan tertanam, saya tambahkan makin, ya, makin tertanam, koma, taruh lagi kata makin bertumbuh, koma, berbuah lebat. Saya menangis, saudara. Tuhan mau saudara makin kuat, iman saudara makin kuat, pengharapan saudara pada Tuhan makin kuat, bahwa Dia akan datang dan Dia tidak akan menunda-nunda lagi. Dia akan datang segera menjemput saudara dan saya, jemaat yang saleh, yang taat, yang mau tertanam kuat, mau bertumbuh, akarnya ke dalam, tidak bisa dicabut lagi, mengalami pertumbuhan yang subur, yang daunnya selalu hijau, tidak pernah mengalami kekeringan, yang berbuah lebat, dan buahnya itu tetap. Tidak ada perkataan panen tahun ini pohon mangga saya tidak berbuah, padahal tetangga-tetangga berbuah. Tidak demikian. Tuhan katakan, taruh makin tertanam, makin bertumbuh. Hasilnya apa? Berbuah lebat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya berharap saudara jangan tidak ikut di dalam pergerakan rohani, pertumbuhan yang Tuhan harapkan di jemaat ini. Bukan waktu yang main-main lagi di 25 tahun kedua selanjutnya. Ya, saudara harus benar-benar makin tertanam. Saudara harus benar-benar makin bertumbuh. Saudara harus benar-benar berbuah lebat. Tidak ada kanak-kanak rohani lagi, ya. Ada penekanan kata makin berbuah lebat. Dan Tuhan sendiri kenapa memberikan kesempatan ada warna-warni kehidupan? Sebab penyebabnya memang Tuhan mengizinkan, dan Tuhan juga memberi kehendak bebas pada saudara. Mau ikut silakan, tidak ikut saudara tidak mengalami makin tertanam, makin bertumbuh, makin berbuah lebat. Saudara jangan kaget, orang lain makin rohaninya luar biasa, dan setiap pertumbuhan rohani yang luar biasa pasti dibarengi dengan berkat-berkat melimpah. Itu bonus-bonus dari iman yang makin kuat, menghasilkan warna yang kuat, ya. Tapi Tuhan juga persilakan, punya kehendak bebas. Dan Tuhan izinkan semuanya itu tujuannya untuk yang kuat imannya, walaupun ada di saat yang berat, walaupun harus mengalami kematian atau hal yang enak langsung diangkat hidup-hidup, ya. Tetapi semua itu Tuhan izinkan. Maksudnya adalah supaya saudara bisa mengalami segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua memiliki iman yang kuat, yang akan menghasilkan warna yang kuat, sampai membawa kami masuk dalam kekekalan kerajaan surga yang kami rindukan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan ini. Pertumbuhkan mereka Tuhan menjadi tanaman yang makin tertanam, makin bertumbuh dan berbuah lebat. Itu yang Kau harapkan dari setiap kami. Bapa, terima kasih untuk mujizat-mujizat yang Kau nyatakan dalam minggu ini. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan.
yang ada dalam pergumulan sudah Engkau menjawab, yang belum Engkau kerjakan, mereka tetap beriman kepadamu Tuhan. Berkati pemberian jemaat-Mu, persembahan, perpuluhan, juga sumbangan, bantuannya Tuhan untuk mendukung program-program di dalam akhir tahun kegiatan, baik penginjilan keluar maupun perayaan Natal ulang tahun jemaat. Memberkati semua yang diberikan Tuhan. Masa-masa ini kami sedang latihan untuk rekaman dalam penayangan ulang tahun gereja tanggal 27 Desember nanti. Berikan kami semua kesehatan, bisa datang latihan, yang sudah dapat tugas ditunjuk untuk mengisi acara, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk yang bekerja di kantor pemerintahan yang harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas akhir tahun, Engkau juga memberi kekuatan kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati Tuhan pergumulan-pergumulan untuk anak kami yang merantau, yang sedang studi Tuhan di kota-kota luar Papua. Engkau juga memberkati mereka. Engkau memberkati setiap kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak mulai dari yang dalam kandungan, yang menyusu, yang bertumbuh ya Tuhan, yang sudah masuk PAUD, TK, bahkan yang di perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan juga membawa keluarga kami makin takut akan Engkau. Pada akhirnya berkati kota kami Jayapura, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh OPD ya Tuhan, para distrik yang ada, kepala-kepala kampung ya Tuhan, Kau memberkati. Kami berdoa Bapa di dalam surga juga untuk Provinsi Papua, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, para Bupati dan Wali Kota. Kami berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia, khususnya untuk ibu kota negara Tuhan. Jaga lindungi Tuhan, perintahkan Mikail dengan segala bala tentara surgawi mengurung Nusantara dengan kasih anugerah Kristus, berperang. Kalau ada kuasa-kuasa perpecahan, kuasa-kuasa kedengkian Tuhan, terutama yang menyerang kepada pihak-pihak pemerintah, pihak-pihak gerejamu, Tuhan Engkau tutup bungkus atmosfer negeri kami dengan kuasa darah-Mu, dengan pelangi kasih-Mu Tuhan, dengan pasukan malaikat-Mu mengawal siang malam, bahkan di tengah malam saat kami semua terlelap. Engkau jaga lindungi Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami yang kaya akan warna, budaya, iman yang berbeda, tetapi dipersatukan dengan pemerintahan yang solid, yang takut akan Tuhan. Engkau nyatakan semua Bapa. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya.